ini gitu kan. Dokcin dipasang susuk, akhirnya keluar lagi gara-gara makan sate. Coy, amit-amit. Keluar berliannya gitu kan yang udah ditelan, ya keluar lagi ngegelundung. Ternyata pesona dan kegantengan Dokcin masih diselamatkan sama yang maha kuasa. Alami aja, udah. Jangan dari A I U E O gitu kan. Pisang broto. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ramadoni. Dok, nggak tahu nanti nama dokter dibawa ke guru. Coy, jangan dong. Kalian juga jangan pancing-pancing gue dong. Ah, udah tau gue lagi makan pisang, tiba-tiba jadi ke CS lagi. Minggu ini kalian tunggu ya. Minggu ini menurut pengacaranya, siapa namanya, Somali ya? Anomali. Apa pengacaranya RO. Minggu ini bakal ada update perkembangan dari apa yang akan terjadi, apa yang menjadi hal kemelut yang mereka sedang coba untuk selesaikan. Minoli, ya, kata pengacara Minoli, minggu ini bakal ada satu gebrakan lagi yang kita belum tahu apa ya, karena fokusnya aku yakin terhadap hak asuh anak. Hak asuh anak sih. Kalau misalnya masalah yang lain-lain mistis-mistis gitu mah pokoknya udah nggak peduli ya. Bapak Minoli ya, Bapak Minoli. Minoli apa Minola ya elah. Jangan bikin gua malu dong. Minoli Minola Sebayang dok. Oh, sorry maaf. Minola Mikolak Minola Minola Monola. Minola ya, Minola Sembayang ya. Minola. Oke, Dokcin kasih tahu sekali lagi. Minggu ini bakal ada pengumuman dari Minola Sebayang. Ya kan? Sebayang pengacara dari Koko RO untuk case keluarga ya. Karena kalau untuk case masalah anak, pengacaranya kan Hotman Paris. Nah itu Dokcin belum tahu kelanjutannya bagaimana. Apakah jadi menuntut CEO-nya jadi apa enggaknya? Aku nggak tahu. Karena kan itu merupakan ancaman yang benar-benar mutlak ya. Yang ditujukan fokus terhadap si Giorgio ini. Yang dilayangkan oleh RO. Menggunakan pengacara Hotman Paris. Nah itu belum terdengar lagi kelanjutannya. Berarti kan itu akan runutannya masuk ke hak asuh anak. Ya kan? Kalau Minola ini bertolak dari masalah finansiali dan between antara mantan suami dan mantan istri. Nah, nanti kita tunggu ada pengumuman seperti apa, kasus yang mereka coba untuk selesaikan, dan yang pasti adalah core inti semuanya. Oke, seperti itu. Jadi nggak usah ngerujak-ngerujak orang ya. Kalau misalnya yang penggila dari CO dan S yang kayak ikan buntal tadi, ya kan? Lu dengerin ntar pengacara kasusnya bagaimana berakhirnya, realitanya seperti apa, pelajari. Makanya jangan cuma nge-stitch piti-piti orang. Yang gua ngomongin ini lu lawan nggak ada ujungannya, cuma caper ya. Mudah-mudahan kok RO bisa dapat hak asuh itu, prosesnya butuh waktu lumayan. Ya, karena kan pasti ada perdebatan, ada proses, ada peninjauan. Adalah yang bisa untuk yang teman-teman hukum agak lebih ngerti ya. Pengumpulan data, terus juga ada apa namanya pembelaan satu sama lain lah gitu, defensif untuk apa namanya didengarkan lah ya dari tim kuasa hukum ya kan, terus sama jaksanya segala macem. Yang sekarang yang jadi pertanyaannya, oke, dari pengacara RO udah ada pergerakan lanjutan. Pengacara dari pihak S siapa? Mana pengacaranya?
Ya kan? Mana pengacaranya? Gue pengen dengar, gue ngedengarnya jadi kayak timpang tindih gitu loh. Masalahnya kalau misalnya mau ngejalanin persidangan, mau ngelawannya bagaimana? Masa mau ngelawannya pakai gunung kawi atau mau pakai silat? Hup, set, kan nggak mungkin. Ya kan? Ribet. Apalagi udah paling kocaknya lagi, pengacara dari pihak S nyebut mantan bapak. Kalian para bapak atau ibu mau dibilangin mantan ibu sementara yang ngebrojolin anak lu sendiri lu dibilangin mantan ibu. Emangnya kos-kosan ngontrak di perut? Yang bukan darah daging, penting lu bayar hamil di dalam perut gue. Ya enggak begitulah. Makanya ada bagusnya pengacaranya mundur. Karena kan ngomong gitu katanya pengacaranya. Ada videonya deh. Mantan bapak. Mantan suami. Nih. Sekolah hukum public speakingnya lillahi ta'ala. Ya kan? Ya kan? Mantan 9.500.000 gimana mantan anjing? Kau mantan anjing aku bukan? Oh belum ya? Nggak ada ya? Nggak sampai tua katanya. Iya aku nonton pengacara ngomong gitu. Ini beneran S. Ini kasusnya nggak tidur loh. Ini kasusnya nggak tidur. Lu harus ada pengacara. Cari alternatif pengacara deh untuk membela dari pihak lu. Ya kan, kalau RO mah kan semuanya udah terstruktural, udah jalan, semuanya ada investigasinya. Apa yang muncul di online itu justru harus wanti-wanti, harus hati-hati. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa ada yang tidak benar dikeluarkan sama netizen, ya kamu usut dong. Ya video-video atau apa yang menurut kamu perlu kamu luruskan, kamu buru-buru. Jadi nanti kalau misalnya naik ke masalah hak asuh anak dan segala macem, jelas gitu. Iya kan? Iya, ini aku udah makan satu manis. Harus direbus hatur nuhun. Mantan suami kali yang ada, mantan ayam mana ada, heeh. Gitu. Anak-anak tidak akan ikut bapaknya. Kenapa bisa ngomong begitu? Kenapa bisa ngomong gitu? Kita mah ngomong nggak usah jangan dari segi lu so ngebela 350 perak ya. Lu kenyataannya ngeliat situasi kayak begitu. Kalau orang misalnya udah cermai ya. Kalau orang udah cermai, udah diam lu lah ikan buntal daripada goblok lu masih seneng pengen nonton live gue mendingan diam, gue lagi ngomong jadi lupa jadinya. Nah ini kalau udah cermai, hak asuh anak kan diberikan terhadap orang yang mampu untuk memberikan nafkah dan sehat secara mental dan mumpuni secara finansial diperhitungkan. Nah sekarang saking baiknya, saking relanya Koko R membiarkan hak asuh anak diberikan ke mantan istrinya. Aktivis pisang, lu mah diem aja lah. Bukan aktivis pisangnya CEO kan, mau nggak nanti gua kasih, gua kenalin. Ya, kalau misalnya namanya hak asuh itu semua kalau misalnya timpang sebelah dari perhukuman sama KPAI juga udah bisa ngeliat secara jelas, ya kan? Rudia, thank you. Ya kan? Ini aja kan udah kelihatan tanpa harus panjang ngejalanin hukum-hukum segala macem, udah jelas kan bahwa dari segi finansial ini aja pure 90% lebih masih dibiayain. Dari situnya aja kan udah kesalahan pattern ya. Jadi udah
Mungkin kalau masalah harta, masalah tentang siapa yang benar, siapa yang salah, biarkan mereka bisa mengaca diri masing-masing dan duduk bareng. Karena kan Sarwenda juga kan udah menawarkan belum lama ini kan yang aku selalu bilang menawarkan untuk ketemu dan duduk bareng. Ya kan menyelesaikan ada itikat baik karena mungkin udah ngerasa bahwa ini kayaknya udah berlebihan. Ya kan? Ya aku berharap sih memang diamnya S dan RO. Aku sih berharap di belakang layar mereka menyelesaikan secara layaknya kita waktu zamannya keluarga dulu demi untuk anak-anak. Ya, kalau misalnya apa yang memang harus diangkat ke pengadilan ya aku harap tidak ada kebencian satu sama lain. Ya, aku berharap sih S datang menjadi seorang diri aja, datang sendiri. Ya dengan kuasa hukum mau sama manajer terserah. RO juga datang sama manajer dan kuasa hukum dan ya mengikuti itu secara private lah gitu untuk masalah hak asuh anak karena ini udah tidak kondusif lagi kalau menurut aku ya kan udah merusak uh, si anak-anak ini tuh jadi kayak dilibatkan yang harusnya mereka tidak dilibatkan kalau kata aku ya kan jadi harus diselamatkan walaupun sangat miris dengan verbalnya anak-anak ini ketika mereka dimunculkan di live atau apa tuh kayak sengaja dimunculkan dijadikan senjata gitu apalagi kalau misalnya video yang muncul di akun Koko R yang rekaman live anaknya itu disengaja untuk melihat komen masyarakat dan melontarkan kalimat-kalimat kata-kata yang kurang lebih tidak memvalidasikan bahwa RO ini adalah bapaknya tapi bapaknya adalah si CEO ini. Jangan biarkan gulir ini tuh berputar cepat terus-terus dan mendarah daging kalau kata aku ya jadi harus damai secara baik-baik karena pengembangan masalah ini tuh udah jadi kemana-mana gitu loh kemana-mana sampai KPAI juga kan angkat bicara bahwa apa yang mereka pelajari tentang kasus ini tuh memang banyak timpang tindihnya ya kan anak-anak itu sebenarnya tidak boleh diperkenalkan ke sosial media berlebihan atau dilibatkan untuk yang menjadi masalah antara ibu dan anak mau sehebat apapun perkara kalian ya itu namanya anak harus mendapat pengecualian 100%. Lu mau di belakang gaduh sebagaimanapun, jangan sampai anak tahu. Apalagi kalau tahunya sampai dari orang lain gitu. Jangan libat, kalau udah libatkan kayak gini mah udah salah. Ya. Mau seminimal apapun tetap salah. KPAI sampai angkat bicara tuh karena mereka aware dengan hal ini. Tapi makanya mereka lagi nunggu dulu waktu yang tepat untuk mensiasati pengangkatan case ini. Jadi sebenarnya case ini masih berjalan gitu loh. Kalau udah masalah Sarwendanya dengan kejelekannya kalian omongin sebagaimanapun itu udah kita udah cukup aku rasa ya. Udah berlebihan. Ya kan? RO juga udah sedemikian rupa menutup-nutupi walaupun akhirnya mencoba biar nggak kebuka, akhirnya dibuka-bukain gitu. Yang tengil-tengil nggak ada urusan, balik lagi ke kota Saranjana dulu. Ya, adanya udah stop. Jangan ada ngeluarin kata najis lah. Ngomong kuar-kuar di komal-komal gitu. Ya, jangan ngomong di komal-komal ngebela yang lu sendiri juga lebih ke emosi ke menurut gue. Jadi orang juga ngedengernya kayak gitu kan. Udah. Nanti Dokcin juga buat drama sendiri deh. Dokcin sebagai CEO nanti cari jandanya yang kayak nyarinya apa? Janda kembang gue nyarinya anjay. Itu. Udahlah ya, bahasanya udah dulu aja ya. Gak mau berlebihan, takutnya nanti banyak yang gak terima. Ya kan, banyak yang kegilaan sama sosok CEO lah. Ada yang kepala ngefans S sampai akhirnya gak manusiawi. Gue mah ngeri udah ya. Kasihan mereka. Udah gak mau. Iya kan?
Sekarang ngebahas ini aja nih, gelas yang pink, air mineralnya tinggal dikit lagi udah habis. Dokter mah nggak ngerti kalau misalnya janda apa janda rasa gadis, gadis rasa janda teh kayak gimana, ya kan? Ini udah ada sarapan dokter nih. Apa ini? Risol, risol keju, risol matcha cheese crunchy. Nah dokter makan risol. Kayak gini aja udah kenyang, lumayan di dompet cuma ada sisa 20.000. Gua lempar lu sama pisang ntar, lempar sama pisang. Kan sisa 23 jam belum nyampe ke sana tuh kan bahas lagi. Tuh kan bahas lagi. Udah ya. Nih kita lihat isinya apa. Dokcin olahraga nggak? Olahraga lah. Apa olahraga? Senam 5 jari juga. Jeruk makan jeruk. Gimana ceritanya jeruk makan jeruk? Gua tanya coba. Itu kan buah-buahan. Dari mana kalau misalnya jeruk makan jeruk? Kalau misalnya cowok sama cowok bukan jeruk makan jeruk, pisang makan pisang. Jangan jadi pembodohan deh dengan kiasan. Kalau mau risol makan risol, bentuknya kan sama bentuk yang kayak punya cowok kan panjang-panjang. Kalau jeruk itu punya cewek ya bener apem sama apem ada lekukan di dalamnya. Ya elah. Kalau mau bilang sekalian aja LGBT nggak usah jeruk makan jeruk nggak usah takut nyantai dokcin mah. Cuma nyantai mau bilang apa aja terserah ya kan. Yang penting nyari dokcin insya Allah kesayangan dokcin mah banyak daripada cuma 0,1% orang ya kan. Ini risol keju dan segala macamnya. Ini enak nih, panas, melting. Nih coba-coba kita baca ini ya. Dok, dirimu laki tulen kan? Bukan yang kayak yang lagi rame dibahas-bahas di TikTok kan? Alhamdulillah tercipta sebagai laki-laki punya pisang. Kenapa kamu mau ngisep yang punya gua? Enggak, pagi-pagi emang nggak boleh. Hari Senin, malam Selasa, ntar aja malam Jumat atau malam Minggu boleh. Nanti lu ngintip kalau mau. Tapi gua rekam ya, jejak digital gua nggak mau. Gua nggak mau. Ya nanti kalau misalnya lu macam-macam alibi dibawa ke sosial media ternyata dokcin begini gitu kan. Nih, makan korong. Ini yang satu lagi. Minum mineral jangan lupa atau Nescafe rasa rumah. Kalau ini yang asik manis, ini matcha cheese. Jadi kayak ada matcha-matchanya tapi ada cheese-nya, ya kan? Dok, apa pendapat jika anak yang dibilang hasil bayi tabung itu kitanya kan menjadi tetap anak kandung kok, karena itu kan masih ada sperma. Spermanya kita masih terus disatukan sama yang punya suami terus diolah secara medis masih anak ini masih anak kandung kok tapi untuk lebih masalah tentang bayi tabung itu lebihnya mungkin bisa tanyakan sama dokter kandungan ya yang lebih ngerti. Dagang ya, ini sarapan bukan dagang. Tanya makanya kenapa lo mau beli. Kalau nggak punya uang mau masa beli. Dok itu Rusel beli di mana enak dikirim sama kesayangan Dok Cin katanya. Ada aja kaliannya pagi-pagi panasnya gitu. Kenapa sih panas-panas banget? Dikasih apa sih dengan membela? Coba gua tanya. Apa sih panas-panas nyantai Doki juga biasa. Kaliannya aja kepanasan kebakaran jenggot, coba kan. Emang pagi-pagi tuh coba ya kalau jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas itu nyantai ngopi. Ya kan, ini sibuk jadi tentara. Nyapu, bisnis keluar, ya kan? Hilangkan namanya pikiran-pikiran namanya jahat terhadap orang. Ya kan?
Loh kok dimasukin kresek? Ya kan di dalam, tadi ke piringnya kan Dokcin lagi di luar. Masih Dokcinnya habis ngopi ntar dulu kan mau dulu. Habis itu ini pisang juga harus dibawa ke dalam di meja makan. Head Zero. Mama, ini pisang mah dari Mang Momo. Harus direbus sama risol nih. Ya kan? Maaf mau nanya apakah benar kamu ini seorang dokter? Aku dokter cinta. Dokter cinta itu gini ya. Dokter di sini ya. Jangan ada yang bilang gue bikin malu perdokter Indonesia. Aku mah dokter cinta, bergelut di dalam bidang pacaran. Kalian-kalian punya kendala, yang punya kendala dengan namanya berhayal, punya pacaran sama siapa gitu kan? Konsultasi sama aku biar istighfar. Yang resah, gundah, gulana, ya kan, galau, masalah tentang keputusan, ghosting, pacaran, udahan, mau ke nikahan, masalah keluarga, ngobrol sama Dokcin. Makanya apa yang Dokcin omongnya kan nyambung semua, tidak semata-mata ngejeblak. Iya. Di psikologi cinta betul sekali. Dokter cinta gitu kan. Dokter dari segala dokter. Makanya kalau misalnya ada dokter cinta yang lain, jangan jangan ini ngeklaim sembarang ngeklaim karena dokter cinta cuma satu di dunia ini, ya kan? Subjek dokter cinta, dokcin cowok cute, betul banget Hejiro. Itu benar adanya dan sudah tervalidasi. Dokternya AQ, yes. Dokter CEO bukan. Gua mah nggak mau ngaku. Gua mah Dokcin mah dokter cinta yang punya risoles aja lah udah. Sama pisang yang sisa 23 jam ya. Untuk kamu yang sadar aja. Belum nyampe sampai ke Gunung Kawi. Makasih Hejiro ya udah memvalidasi kalau aku memang cute ya. Nggak usah ngomong gitulah, nyantai. Everyone knows about that, oke? Okay? Enak itu pisangnya walaupun kagak panjang juga. Apanya? Ini ayah wae. Ini udah jam berapa ya? Aduh, si Alis harus sekolah, euy. Ngantar ke sekolah, berat cobanya. Ada aja. Terus nanti pulang jam berapa? Kagak tahu gue juga. Yang penting Bismillah hari ini kegiatan apapun yang kalian lakukan terbaik ya. Tadi pena sorry.